Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Herlinda Putri, Vika Rizky Maulani, Farida Tusolika, dan Siti Dialfi Anggredi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang smart mobility atau mobilitas pintar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Smart City atau Kota Pintar yang diampu oleh Bapak Guru Putro Dirgantoro. Langsung saja, yang pertama ada pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan smart mobility atau mobilitas pintar? Yaitu salah satu unsur penting dalam pembangunan smart city atau kota pintar. Para Menteri Ekonomi Digital dari negara G20 menyebutkan pada tahun 2020 bahwa smart mobility berfungsi sebagai mesin vital dalam inovasi dan investasi. Smart mobility dapat juga diartikan penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi bertujuan agar sarana dan prasarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif, sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga ramah lingkungan. Smart mobility bisa didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital untuk meningkatkan berbagai ukuran mobilitas. Salah satu dasar smart mobility adalah konsep sistem transportasi cerdas yang memadukan teknologi digital di antara perangkat, kendaraan, dan infrastruktur untuk manajemen lalu lintas. Konsep ini mencakup tidak hanya perangkat dan kendaraan, tetapi juga platform data mobilitas. Di Indonesia, konsep transportasi cerdas atau smart mobility pertama kali muncul dalam konsep Ibu Kota Negara atau IKN yang sedianya direncanakan di Kalimantan. Smart mobility pertama kali diinisiasi oleh pakar dari ITB, yaitu Suhono S. Supangkat. Beliau mendefinisikan smart city sebagai kota paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam smart mobility. Yang pertama ada mengendalikan instrumen, yang kedua ada konektif, yang ketiga ada komputatif, yang terakhir yaitu reaktif. Yang pertama ada mengendalikan instrumen, yaitu sensor pada sistem ini memasok data antara lain data keadaan dan lokasi untuk kendaraan, perangkat portabel atau bergerak, dan infrastruktur pada umumnya. Yang kedua ada konektif, yaitu baik data maupun output atau hasil pemrosesan data dibagi antara kendaraan, perangkat bergerak maupun infrastruktur menggunakan berbagai jenis protokol dan teknologi komunikasi. Yang ketiga ada komputatif, yaitu data yang diproduksi sensor tidak dibiarkan begitu saja, tapi diproses baik oleh sensor itu sendiri atau edge computing oleh perangkat lain yang secara fisik berada di dekat sensor, misalnya seperti komputer di dalam kendaraan atau dari jarak jauh, misalnya oleh aplikasi cloud. Yang terakhir ada reaktif, yaitu sistem secara otomatis bereaksi terhadap perubahan keadaan dengan masukan minimal atau bahkan tanpa campur tangan dari manusia sama sekali. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, perbaikan dalam waktu tempuh. Sebagai contoh, integritas simbol manajemen jalan dan transportasi publik di daerah Seoul telah meningkatkan kecepatan perjalanan baik untuk lalu lintas pada umumnya maupun transportasi publik, kenaikan rata-rata 30%. Yang kedua, peningkatan kualitas perjalanan. Pada umumnya, waktu perjalanan adalah waktu yang tidak produktif. Namun dengan smart mobility, waktu yang dihabiskan dalam perjalanan bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Teknologi digital dapat meningkatkan keamanan dengan berbagai cara. Teknologi seperti sistem pengereman otonom darurat dan kendali stabilitas elektronik
Dapat pula memberikan aktivitas data lokasi yang menunjukkan kondisi berbahaya. Yang terakhir, penggunaan kapasitas yang lebih efisien. Sistem pengendalian lalu lintas yang lebih canggih dapat memanfaatkan kapasitas jalan dengan lebih baik. Selanjutnya, pentingnya smart mobility. Yang pertama, peningkatan manajemen lalu lintas. Yang kedua, ketersediaan rute alternatif. Yang ketiga, rute navigasi khusus untuk layanan penting. Layanan mobilitas semacam itu diperlukan untuk memberikan alternatif yang bebas kemacetan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi penduduk dan administrasi. Selanjutnya, penerapan smart mobility dalam smart city. Mobilitas perkotaan adalah salah satu komponen utama kota cerdas yang berperan sebagai faktor penting di balik pembangunan cerdas dan berkelanjutan. Di sebagian besar negara berkembang, di mana urbanisasi yang cepat meningkatkan permintaan akan moda transportasi yang cerdas dan bersih, kebutuhan mobilitas cerdas semakin meningkat. Tantangan mobilitas utama di negara-negara tersebut menurut pengadopsian massal sistem transportasi umum. Selanjutnya, konsep smart mobility dalam smart city. Konsep mobilitas cerdas mencakup pergeseran dari sistem transportasi tradisional ke mobilitas sebagai layanan atau MAAS. Materi selanjutnya adalah tantangan smart mobility dalam smart city. Yang pertama ada infrastruktur. Dalam infrastruktur ini kita akan mewujudkan konsep seputar sistem pintar. Jadi dalam pembahasan infrastruktur ini kita akan membahas seputar bagaimana kita mewujudkan konsep sistem pintar. Dalam proses untuk mewujudkan konsep, kita membutuhkan konektivitas jaringan berwin tinggi dan stasiun pengisian listrik. Jadi kita membutuhkan yang pertama kita membutuhkan koneksi jaringan, yang kedua membutuhkan stasiun pengisian listrik. Yang kedua ada konektivitas mil terakhir. Untuk konektivitas mil terakhir ini kita membahas tentang relatif murahnya konektivitas milnya. Selanjutnya yang ketiga ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi ini sangat menyeluruh terhadap semua perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan yang sama. Maka dalam kesamaan tersebut ada beberapa rentetan terhadap serangan dan pelanggaran dari luar. Yang keempat ada tata kelola. Tata kelola ini adalah sistem mobilitas mencakup berbagai aspek sehingga di dalamnya membutuhkan pengelolaan secara berkala. Agar pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik, mobilitas dapat terstruktur dan berjalan secara efisien. Yang selanjutnya, yang kelima adalah akuisis dan integritas data. Untuk mengenai akuisis dan integritas data ini kita akan membahas mengenai volume besar data waktu nyata dan dihasilkan dari perangkat yang terhubung adalah tugas yang rumit. Jadi dalam perangkat yang terhubung ada beberapa tugas yang dimana tugas tersebut sangatlah rumit. Jadi kita harus lebih memahami tentang akuitis dan integritas data ini. Yang keenam ada tantangan hukum. Dalam mobilitas ini mencakup dari berbagai aspek, maka kita akan memerluaskan sistem hukum yang terdefinisi dengan baik. Dan kita juga membutuhkan kebijakan untuk mobilitas cerdas. Selanjutnya ada keuntungan mobility. Yang pertama, meningkatkan efisien jaringan transit. Jadi keuntungan yang pertama adalah memudahkan atau mengefisienkan jaringan transit. Yang kedua, mengurangi biaya untuk warga negara kemacetan lalu lintas
berkurang. Jadi untuk mengurangi biaya dan untuk mengurangi kemacetan di lalu lintas. Yang ketiga, mengurangi jejak ekologis. Yang keempat, memprediksi permintaan. Yang kelima, membuat saran pribadi untuk warga. Yang keenam, mengizinkan penyediaan untuk merencanakan ke depan memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kemudahan pembayaran, pertumbuhan pendapatan bagi penyedia jasa transportasi. Saya akan melanjutkan materi tentang smart mobility, dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan smart mobility di Indonesia. Salah satunya ialah penerapan smart mobility sudah terrealisasikan di negara kita, yaitu di daerah DKI Jakarta. Daerah DKI Jakarta ini menerapkan integrasi mode transportasi yang dilakukan dengan menghubungkan stasiun antara MRT, LRT, dan kereta komuter lain dengan terminal bus Transjakarta. Nah, penerapan ini dapat memudahkan perpindahan antara mode transportasi. Selain itu, integrasi mode transportasi juga dapat dilakukan dengan memberikan jalur khusus bagi mode transportasi seperti Transjakarta. Jalur khusus Transjakarta tersebut dapat digunakan oleh jenis transportasi lain seperti bus tingkat Jakarta City Tour dan bus lokal-lokal lainnya yang lebih kecil. Penerapan ini mudah untuk menjangkau area-area yang lebih luas dan lebih banyak serta sulit diakses oleh bus Transjakarta. Penerapan mobility di DKI Jakarta yang pertama, memudahkan masyarakat dalam pergantian transportasi. Maksud dari dampak tersebut ialah integrasi yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai jenis stasiun dengan terminal, menyebabkan masyarakat yang akan melakukan pergantian transportasi hanya perlu berjalan kaki dengan jarak yang dekat sehingga lebih ramah lingkungan. Dampak yang kedua ialah dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas serta penurunan polusi udara. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas. Pengurangan kendaraan yang berdampak pada menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas tentunya dapat memberikan dampak pula terhadap penurunan polusi, baik itu polusi udara akibat asap kendaraan maupun polusi suara karena bunyi klakson kendaraan. Kesimpulan dari materi di atas ialah bahwa smart mobility merupakan salah satu konsep menuju peralihan zaman tradisional menuju smart city. Smart mobility ini merupakan sarana menuju kesejahteraan rakyat dalam bidang transportasi, seperti penerapan smart mobility di DKI Jakarta, yakni penggunaan Transjakarta yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat serta memiliki banyak dampak baik, sehingga dapat menunjang perpindahan secara efektif dan efisien secara cepat. Penggunaan teknologi dalam sistem transportasi ini juga dapat menjadi bentuk manifestasi penghubung antara masyarakat dan pemerintah setempat sebagai upaya keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Cukup sekian presentasi materi Smart Mobility dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak.